Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Musdalifatul Adawiyah dengan NIM 1916111011, merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pewarna makanan dari mata kuliah Kimia Bahan Pangan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Fat Azzajat, SSI MPD. Baik, langsung saja. Nah, yang perlu kita pahami pada materi ini yaitu apa sih sebenarnya itu pewarna makanan? Jadi, pewarna makanan merupakan zat adiktif yang digunakan untuk meningkatkan penampilan makanan agar lebih segar dari segi olahannya sehingga terlihat menarik oleh konsumen. Jadi mungkin sekiranya teman-teman sekalian bagi yang saat ini melakukan penjualan berupa produk makanan bisa menggunakan pewarna makanan untuk lebih menarik lagi konsumen agar bisa terkesan pada produk yang Anda jual. Kemudian, selanjutnya jenis-jenis pewarna makanan. Nah, ternyata ada beragam jenis pewarna makanan. Namun, di antara jenis pewarna makanan, ada yang mendapat izin dari pemerintah, ada yang diizinkan, tapi pemakaiannya itu harus dibatasi. Kemudian, ada juga yang ternyata jenis pewarna makanan itu dibuat oleh manusia tetapi tidak mendapatkan izin sama sekali karena itu tadi sangat berbahaya juga. Nah, adapun jenis pewarna makanan yang diizinkan dari pewarna insan ya, pewarna insannya di sini seperti kurkumin, riboflavin, karmin, klorofil, karamel, karbaon tanaman, kemudian beta karoten, dan masih banyak lagi pewarna instan lainnya yang mendapatkan izin oleh BPOM ya. Nah, ternyata selain pewarna makanan yang instan atau yang melalui dari bahan-bahan kimia, ternyata ada juga yang pewarna makanan dari yang berbahan dasar alami. Nah, misalnya saya yang dari tumbuhan seperti daun suji, daun pandan, bayam, bit, kunyit, wortel, buah naga, dan lain sebagainya. Jadi, selain pewarna yang instan, ternyata ada juga pewarna alami yang sebenarnya ini sangat bagus digunakan atau lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam pewarna makanan. Nah, adapun jenis pewarna makanan yang diizinkan tetapi pemakaiannya itu harus dibatasi karena meskipun diizinkan tetapi ada efek-efek yang timbul apabila berlebihan digunakan. Nah, seperti tartrasin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, ponkeau, eritrosin, merah alura, indigotin, berberlian, FCF hijau, FCF coklat HT. Nah, jadi inilah pewarna makanan yang diizinkan tetapi harus dibatasi agar tidak membahayakan konsumen. Nah, sedangkan adapun pewarna makanan yang tidak diizinkan itu seperti rodamin. Nah, di mana kenapa ini tidak diizinkan? Karena ternyata ini sangat fatal akibatnya. Ternyata dapat menyebabkan kanker. Nah, misalnya juga pada methanol yellow, ini juga sangat tidak disarankan atau tidak mendapatkan izin untuk digunakan karena apa? Karena dapat menyebabkan iritasi saluran cerna. Bisa juga menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, bahkan bisa juga terkena tekanan darah rendah. Sehingga inilah mengapa tidak diizinkan untuk dipergunakan. Nah, jika teman-teman sekalian ingin memilih pewarna makanan, alangkah baiknya jika pada label atau pada kemasan melihat apakah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, selanjutnya ambang batas penggunaan pewarna makanan. Nah, seperti tadi ada yang pewarna makanan yang memang diizinkan tetapi harus dibatasi penggunaannya karena bisa saja menimbulkan efek apabila berlebihan. Nah, untuk mengetahui itu, teman-teman bisa melihat pada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia nomor 37 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan BTP atau BTP khusus untuk pewarna. Jadi mungkin singkatnya bisa saya kasih lihat teman-teman sekalian terkait peraturan tersebut. Bisa juga untuk lebih jelasnya diakses sendiri, tinggal cari saja peraturan Kepala BPOM nomor 37 tahun 2013. Jadi kurang lebih peraturannya seperti ini ya. Nah,
Tunggu ya, sabar ya. Jadi di sini Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan pewarna. Jadi seperti ini. Nah, langsung saja kita lihat lampirannya untuk mengefisienkan ya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya saja pada pewarna kurkumin. Nah, ternyata dia itu ada pembatasannya. Misalnya saja pada buah, misalnya mau digunakan untuk buah olahan. Nah, dia itu maksimal 500 mg yang bisa digunakan. Nah, misalnya juga misalnya pada sayur rumput laut kacang, nah ternyata itu dia punya pembatasan sebesar 500 mg. Nah, kemudian untuk pewarna lainnya seperti riboflavin, nah ini juga ada pembatasannya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, batas maksimumnya misalnya 100 kategori pangannya misalnya minuman berbasis susu yang berbasis itu 150 mg. Seperti itu ya untuk riboflavin, dan masih banyak lagi lainnya pewarna yang bisa digunakan. Akan tetapi harus ada pembatasan-pembatasan sehingga tidak ada efek. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Terlalu banyak kalau mau dibahas satu-satu. Sekiranya mungkin teman-teman bisa mencari tinggal cari saja Peraturan Kepala BPOM Nomor 37 ya tahun 2013 ya. Kita lanjut saja pada materi. Ya, tinggal diakses saja di sini ya. Nah, selanjutnya keuntungan dan kerugian penggunaan pewarna sintesis makanan ya. Nah, seperti itu. Misalnya saja tadi pada yang berbahan dasar dari kimia ya, pasti saja jika kita mau instan pasti adalah kerugian yang bisa kita dapatkan. Nah, keuntungan yang bisa didapatkan melalui pewarna sintesis makanan, ternyata harganya itu lebih terjangkau. Kenapa saya mengatakan harganya itu lebih terjangkau? Karena sangat mudah ditemukan dan proses pembuatannya itu juga terbilang mudah. Selain itu warnanya lebih cerah. Warnanya lebih cerah karena apa? Sedikit saja yang kita gunakan itu bisa membuat suatu makanannya warnanya sangat cerah. Nah, kemudian warna lebih stabil terhadap proses pengolahan. Jadi karena dia mudah berbaur pada makanan sehingga proses pengolahannya itu sangat stabil. Kemudian lebih praktis dan mudah dapat. Kenapa saya mengatakan lebih praktis dan mudah dapat? Karena banyak tersedia di toko-toko sekitaran. Kemudian memiliki sifat kelarutan yang mudah tercampur dengan makanan. Ya, memiliki sifat kelarutan yang mudah karena pada saat kita tuangkan dan kita aduk sedikit saja itu bisa langsung merata. Kemudian sedangkan jika kita menginginkan yang instan kembali lagi, pasti ada kerugian yang kita dapatkan. Nah, seperti ini kerugiannya. Bisa menyebabkan alergi, kemudian bisa terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya karena memang pewarna sintesis makanan itu memang berasal dari zat-zat kimia berbahaya. Kemudian selanjutnya bisa memicu timbulnya kanker. Nah, inilah bahayanya jika kita menggunakan pewarna yang sintesis karena dapat menimbulkan penyakit kanker dan ini sangat fatal ya. Kemudian gangguan pada psikologis. Jadi jangan salah, pewarna makanan itu sangat berkaitan juga pada gangguan pada psikologis. Nah, bisa juga meningkatkan sensitivitas pada penyakit yang diderita. Kemudian kerusakan sistem urin. Nah, selanjutnya keuntungan dan kerugian penggunaan pewarna dari pewarna alami. Nah, ternyata meskipun pewarna alami ini tidak berbahaya bagi kesehatan, selain memiliki keuntungan, sebenarnya juga memiliki kerugian. Misalnya saja keuntungan yang didapatkan itu tidak memiliki efek samping bagi kesehatannya, seperti kita tahu bersama. Kalau pewarna alami yang kita gunakan itu sebenarnya tidak memiliki efek samping bagi kesehatan. Kemudian mengandung antioksidan dan beberapa vitamin serta nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan kerugiannya, warnanya cenderung kurang stabil. Kemudian warnanya tidak terlalu mencolok karena itu tadi kalau pewarna alami yang kita gunakan harus kita gunakan banyak karena kalau sedikit ditakutkan itu hasilnya lebih pucat. Nah, warnanya bisa memudar ketika terjadi pengolahan.
Selanjutnya, jenis-jenis penyakit yang timbul akibat pewarna makanan. Jadi, dalam penggunaan pewarna makanan ini sebenarnya ada banyak penyakit yang dapat timbul apabila terlalu keseringan menggunakan pewarna makanan, apalagi yang sintesis ya. Misalnya saja itu dapat menyebabkan alergi. Jadi sangat berbahaya. Nah, lebih parahnya lagi, itu bisa menyebabkan kanker. Nah, seperti kita ketahui bahwa penyakit kanker ini kan sangat berbahaya juga. Kemudian iritasi saluran cerna. Selanjutnya tekanan darah rendah, bisa juga menimbulkan demam, menimbulkan muntah, sakit perut, dan diare. Jadi saya sarankan jangan terlalu sering menggunakan pewarna makanan. Nah, apabila ingin menggunakan pewarna makanan, sebaiknya gunakan yang tidak begitu berbahaya bagi kesehatan tubuh, misalnya saja pada pewarna alami. Nah, itu tidak berdampak pada kesehatan tubuh, justru bermanfaat juga bagi kesehatan. Nah, tetapi apabila tidak memungkinkan, mungkin lebih bagusnya lagi kalau menggunakan sintesis, akan tetapi perlunya ada pembatasan-pembatasan agar tidak berbahaya bagi konsumen. Baik, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya akan membagikan video pembelajaran lainnya tentang bisa saja tentang pengawet makanan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek di akun saya, nanti mungkin pekan depannya saya juga akan menguploadnya lagi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.